ketemu lagi jalan aspal yang udah rusak, kurang lebihnya 40-an meter, 50 meter baru ada pengecoran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Di pagi ini kita jumpa lagi ya dengan saya Jabrik Nusantara. Kalau kemarin kita melintasi di jalur Poros Rawaji itu khususnya di Tulang Bawang Provinsi Lampung, hari ini masih di seputar Lampung, namun saya memilih rute di seputaran Gaya Baru dan Rumbia. Karena ceritanya dari teman-teman dan sahabat-sahabat yang melintas di sana, jalan di sana itu cukup lumayan parah dan sangat buruk ya. Jadi kita lihat aja benar atau tidaknya jalan di sana masih buruk dan sangat banyak lubang di era 2022 ini. Biar kita tidak saling bertanya ya benar atau tidaknya, untuk itu saya Jabrik Nusantara ingin meluncur ke sana hari ini, menengok keadaan di jalur sana. Mudah-mudahan tidak separah seperti yang teman-teman ceritakan. Oke, kita lanjut dan kita saksikan videonya hari ini dalam perjalanan di pagi ini, menyusuri perjalanan di Gaya Baru juga di Rumbia nanti ya. Oke, capcus, jangan lupa ngopi, dan saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu dan komen, share ke teman-teman yang lain agar tahu rute-rute ataupun jalan-jalan yang memang jalannya buruk. Jadi untuk mengantisipasi untuk para teman-teman ataupun sahabat yang bermuatan berat untuk melintas di jalur itu. Oke, terima kasih dan kita lanjut. Oke, ini awal mula kita masuk di Simpang Randu, kita masuk ke kanan. Simpangnya ada di belakang, tadi nggak sempat ke video karena pas lampu merah. Ini kita udah masuk di jalur Rumbia ini teman-teman ya. Kalau dari Lampung Timur masuknya di perempatan Simpang Randu itu pasarnya yang ke kiri, kita yang masuk ke arah kanan kalau dari Lampung Timur. Ini lumayan bagus, kurang lebihnya 30 meteran dari persimpangan masuk tadi udah dicor. Dan rata-rata mobil yang melintas ke sini adalah mobil-mobil besar bermuatan ya teman-teman ya. Ini depan ini kayaknya mobil pupuk, ini baunya udah menyengat kayak terasi. Ngecornya nggak dibablasin, ini tadi ngecor berapa meter terus ketemu lagi jalan aspal yang udah rusak, kurang lebihnya 40-an meter, 50 meter baru ada pengecoran lagi. Ini jalannya bolong-bolong seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ingin melintas di jalur ini membawa muatan berat ya harus pintar-pintar memilih jalan yang muatannya berat, karena lubangnya lumayan dalam di sisi kanan kiri jalannya. Nah, ini udah ketemu cor lagi. Ini cor yang kedua ini ya, setelah kita lewatin yang pertama tadi. Kita lihat berapa jauh cornya.
lagi cornya, ketemu jalan aspal rusak lagi, baru nginjek gas, habis lagi cornya ya. Di sini belum, ini lubang yang lumayan dalam tapi udah ditimbun menggunakan tanah dan pecah-pecahan batu ini oleh masyarakat setempat. Nah ini cukup dalam, kalau bawa muatan berat sedikit beresiko. Untuk ke depan itu agak lumayan bagus, untuk berapa meter ke depan ya. Oke, kita lanjut terus, kita susuri jalan ini dari mulai Simpang Randu tadi masuk kanan sampai nanti kita ke Pasar Rumbia dan Pasar Gaya Baru ya. Dan ini adalah video untuk informasi buat teman-teman yang melintas di jalur ini, khususnya bagi sahabat semua yang membawa muatan berat, agar tahu posisi dan kondisi jalannya. Oke, kita lanjut. Ini lumayan bagus di wilayah ini teman-teman, jalannya aspal halus. Ini di komplek Kampung Bali. Adalah sedikit ataupun beberapa lubang, namun tidak separah lubang yang kita lewati tadi ya, karena ini udah aspal. Hanya beberapa titik aja yang bolong-bolong kecil. Buat teman-teman yang masih bingung ataupun belum tahu ini daerah mana, akan kita coba buka Google Map-nya dulu ya, biar ada penjelasan di Google Map-nya. Oke, kita buka dulu. Nah ini Google Map-nya udah ada, bisa disaksikan oleh sahabat-sahabat semua yang hendak melintas jalur ini, mana jalan-jalan yang bagus dan mana yang banyak lubang. Bisa dilihat di Google Map pojok kiri atas ya. Ini masih di komplek Swastika Buana, yaitu Seputi Banyak Masian. Masuknya masih di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Ini masihnya di Seputi Banyak Masian masuknya ya. Oke, di wilayah Swastika Buana jalannya sedikit mulai berlubang, namun masih aspal ya. Nemu apa, Kang? Nemu apa? Nemu apa? Nemu kates? Kates. Mateng, Kang. Oh, pura dijiko wae, Kang. Saya kemampu. Oh, mampu. Itu teman saya nemu pepaya tadi, tapi di jalan punya orang ya. Kata saya nggak bagus, mau diambil tadinya, tapi kan nggak boleh dia.
Kalau kita lanjut aja, kita jangan mikirin pepaya dulu karena kita masih mengekspos jalan poros menuju Rumbia ataupun Pasar Gaya Baru di Februari ini ya. Oke, kita lanjut dan inilah perjalanan Jabrik Nusantara di seputar Lampung, dan kebetulan hari ini berlokasi di daerah Rumbia untuk menuju ke Gaya Baru. Dan saya tadi masuk dari Lampung Timur lewat persimpangan yaitu yang disebut Simpang Randu, tapi kalau kita masuknya ke kanan. Oke, dan itu sepertinya di jalan ada beberapa penimbun jalan. Jadi para warga menimbun jalan ini karena memang sangat jalannya parah. Oke Kang, semoga cepat diaspal Kang. Jadi beberapa masyarakat sini menimbun beberapa lubang-lubang yang terlihat dalam, yang kira-kira membahayakan para pengendara. Jadi ditimbun menggunakan batu-batu ataupun tanah dan kerikil. Dan ada para pelintas juga kita memberikan sedikit rezeki kita. Mereka tidak memaksa karena mereka juga bekerja itu ya. Tidak hanya meminta-minta, itu bagi saya itu bukan pemaksaan sih, itu istilahnya kesadaran kita aja para pelintas. Karena memang jalan yang berlubang ditutup menggunakan tanah dan batu oleh mereka, sehingga perjalanan semakin lancar karena lubang-lubang yang tadinya dalam sedikit berkurang. Oke, terima kasih, dan kita tetap lanjut menuju ke Pasar Rumbia dan Gaya Baru. Dan inilah jalannya buat teman-teman semua. Pokoknya dikondisikan yang ingin melintas di jalur ini membawa muatan. Ini masih di area Swastika Buana ya, kabupatennya Lampung Tengah, provinsinya Lampung. Swastika Buana. Ini adalah kantor kepala kampung Swastika Buana. Dan ada beberapa bus juga yang melintas ke sini, adalah bus Puspajaya tadi ya. Puspajaya. Jadi di sini ada beberapa bus memang yang dari Rumbia ataupun dari Gaya Baru untuk menuju ke Bandar Lampung ataupun Metro ataupun ke Unit 2 dan lain sebagainya. Oke teman-teman, ini titik parah jalan berlubang yang kedua. Berikutnya setelah Swastika Buana tadi, ini adalah di daerah Rekso Binangun. Daerah Rekso Binangun udah masuknya di Rumbia, udah bukan Seputi Banyak lagi. Kabupatennya masih Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Jadi setelah Swastika Buana kita menemui kampung ini ya, perkampungan ini yang disebut Rekso Binangun. Nah, setelah Rekso Binangun kita masuk lagi nanti perbatasan dengan Rukti Basuki. Oke, masuknya sudah Rumbia. Dan ini lokasinya, jalannya masih aspal, namun ada beberapa yang sudah mulai ambles dan bergelombang ini ya, seperti ini. Di depan ini dalam sekali. Ini kalau mobil bermuatan ya agak ngeri untuk melaluinya, jadi jangan terlalu ke kiri itu tadi ya. Oke, kita sudah memasuki perbatasan antara kampung sebelah dengan kampung Rukti Basuki ini ya. Kita udah masuk di Rukti Basuki, masuknya di Rumbia ini udahan. Dan mobil yang melintas masih terlihat di sini, mobil besar semua dan membawa muatan. Oke, kita lanjut hingga kita nanti menemui Pasar Rumbia hingga ke Gaya Baru hari ini.
Wah, jalan ngeri juga. Goyangan nih singkong. Nah, ini mobil singkongnya bawa muatan berat. Oleng dia di depan. Nah, ini lihatin ya teman-teman, membawa muatan jika tidak berhati-hati. Lumayan panjang ya jalannya, yang parah teman-teman. Setelah kita melewati Rukti Basuki tadi, dari Tugu Perbatasan hingga seterusnya seperti ini jalannya masihan. Kita belum menemukan aspal kembali, dan ini masih aspal-aspal rusak penuh lubang. Jadi mobil di sini nggak bisa kenceng ya, harus pelan karena memang jalannya sangat susah dilalui ataupun buat melintas mobil ataupun kendaraan yang membawa muatan. Oke, masih di Rukti Basuki Rumbia teman-teman ya. Masih di poros yang tadi, kita belum menemui perbatasan. Ini masih di Rumbia, tepatnya di Kampung Rukti Basuki. Masih jalannya seperti ini. Pokoknya kanggo konco-konco kabeh mau sing arep lewati dalan iki yo kudune ekstra hati-hati lan waspada, gitu aja ya. Itu artinya buat teman-teman semua yang melintas di jalur ini harus ekstra hati-hati dan waspada, terutama yang membawa muatan berat karena jalannya memang seperti ini. Kondisikan setiap muatan yang Anda bawa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan semoga kalian semua yang melintas di jalur ini tidak menemui kendala apapun dan aman hingga sampai tujuan. Oke, ini ada awan juga ini. What's up, man? Dan di Rukti Basuki Rumbia ini ada satu Pertamina ya. Kalau kita dari Simpang Randu tadi masuknya ke kanan tadi, tepatnya berada di Rukti Basuki di sebelah kanan ini ya. Dan ini saya udah sampai di wilayah Pertamina, dan ini Pertamina jadi buat teman-teman yang membawa mobil roda 4 ataupun mobil pribadi yang kesini, ini disediakan di sini ada Pertamax turbo, Pertalite, dan Dex di sini adanya ya. Kalau untuk solar kayaknya nggak ada di sini tulisannya. Nah, ini infonya di SPBU Rukti Basuki Rumbia ini hanya menyediakan Pertamax turbo, Pertalite, dan Dex. Oke, itu aja, lanjut. Dan jalannya di depan Pertamina seperti ini, sangat lumayan parah. Lubang-lubang dalam berada di kanan kiri jalan sehingga menyusahkan ataupun menyulitkan para pengendara, terutama yang membawa muatan. Bisa kita saksikan beberapa mobil di depan kita ini yang membawa muatan singkong sampai miring-miring dan oleng ya. Masuk mobil kita, guys. Masuk mobil kita, guys. Tapi itulah perjuangan. Jadi demi mencari info di seputar poros ini agar teman-teman juga mengetahui seberapa parah jalannya,
kita juga rela goyang dumang di sini teman-teman, tenang aja. Nah, alhamdulillah udah menemukan jalan lumayan enakan ya setelah kita melewati SPBU ataupun Pertamina Rukti Basuki tadi. Jalannya udah mulai halus hingga sampai di lapangan. Ini masih lapangan Rukti Basuki kalau nggak salah ya, Rumbia. Ini lapangannya. Ini perasaan rono rek. Wis suci iki. Kosong. Ini kene kosong. Dek, Ini kan muat tapi jalan-jalan deh, golek muatan tok ngaku-ngaku. Halus sebentar, ketemu lagi, jalan buruk lagi. Ya, beginilah poros Rumbia adanya teman-teman di era 2022 masih seperti ini. Oke, terima kasih dan mohon komentarnya buat teman-teman semua yang punya pengalaman apapun melintasi jalur ini. Semoga menjadi inspirasi ke depannya dan semoga ada solusinya buat kita semua, terutama masyarakat Rumbia yang berada di area sini untuk jalan porosnya. Oke, terima kasih yang udah nyimak dan para sahabat yang ingin berkomentar silakan. Yang barangkali pas saat melintasi jalur ini mempunyai kenangan tersendiri, silakan komentar di bawahnya. Oke, masih kita berlanjut ya. Jadi sangat benar sekali dan saya benarkan itu informasi dari kawan-kawan semua yang suka ataupun sering melintas di jalur poros Rumbia, bahwa jalan di sini memang belum sepenuhnya dibangun dan masih terdapat beberapa jalan rusak ataupun berlubang ya. Jadi saya sendiri mengalami karena hari ini saya memang melintas di jalur itu karena mendapatkan informasi juga petunjuk dari kawan-kawan juga sahabat yang melintas ke poros Rumbia hingga Gaya Baru. Jadi sekarang saya berada di sini tepat dan tidak hanya dengar ataupun katanya, saya menyaksikan sendiri memang masih banyak jalan-jalan yang sangat parah ya, dan mudah-mudahan kedepannya jalan ini segera diadakan pembangunan. Dan terima kasih bagi teman-teman yang udah memberikan infonya dan dukung terus channel saya hingga saya nanti bisa memberikan info-info penting lainnya di seputar Lampung. Oke, kita lanjut, kita akan menuju ke Pasar Rumbia hingga Pasar Gaya Baru seperti apa jalannya, dan inilah faktanya. Jalannya penak Kang? Nikmati aja Kang. Nah, kalau ada pesan mungkin Mas buat sahabat-sahabat yang pengen melintas di sini, sahabat mungkin dulu pernah ketemu di mana gitu, pesannya apa Mas kira-kira? Pesannya selalu berhati-hati di jalan dan jangan lupa bawa peralatan yang diperlukan di jalan. Apabila terjadi trouble jauh dari bengkel, kita sudah menyediakan alat sehingga kita tidak terlalu kesusahan di jalan. Semangat ya buat para driver Indonesia. Oke, terima kasih Mas ya. Masnya juga semangat Mas ya. Ya kayak lakoni aja Mas. Lakoni aja Mas. Jalan kayak gini ini memang suatu hal yang apa ya Mas, itu tantangan buat kita ya Mas ya. Oke, wajar kita jeglong itu wajar. Inilah Indonesia. Itulah Indonesia, tapi mudah-mudahan Indonesia ini saya lihat memang udah mulai banyak pembangunan. Jadi mohon kiranya buat para bapak-bapak wakil kita semua yang berada di sana, peganglah amanat dari masyarakat, terutama di wilayah Lampung, dan saya sangat yakin para bapak-bapak semua yang mewakili kita semua sudah berjuang semampunya di sana dan terus semangat. Semoga kalian menjadi kebanggaan buat para masyarakatnya, terutama di wilayah Lampung, dan sukses terus pembangunan untuk kedepannya menjadi Indonesia maju. Oke, kita lanjut lagi.
Gak muat jalannya guys, gantian guys lewatnya guys, mobilnya gede-gede. Nanti Pak D. Aduh, Pak D ini sopo gue mau. Dan ini adalah jalan, saya juga ingin bertertawa tadi ya. Jalan Raya Reno Basuki. Oke. Jadi ini kebetulan saya melihat di Google Map. Ini jalannya kebetulan sangat terkenal sekali di benak saya ini ya. Ini Jalan Raya Reno Basuki, masuknya Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dan ini adalah Pasar Reno Basuki. Oke. Di pasarnya. Dan ini pertokoannya. Jalannya udah lumayan bagus dan kita akan terus lanjut ya. Itu di depan kayaknya macet lagi tuh teman-teman, itu jalannya parah. Ini masih di daerah Reno Basuki ya, Pasar Rumbia, maju dikit. Jalannya lumayan parah yang di depan itu, banyak kendaraan bermuatan saling bergantian. Sangat parah dan lagi-lagi di sini diadakan penimbunan, dan yang nimbun adalah para warga dan masyarakat di sekitarnya. Ada beberapa orang yang memang mau mengadakan penimbunan untuk menutupi lubang-lubang di sepanjang jalur ini ya. Dari tadi kita melintas nih, yang kita saksikan hanya mobil-mobil truk dan fuso bermuatan ya. Untuk pribadi ada tapi ya tidak seberapa. Yo. Dan ini ternyata di sini ada disediakan juga losmen Sentosa. Ini masih di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Jika ada yang pengen bermalam ataupun mendapatkan kendala kemalaman di jalan, itu ada tempat buat mampir, buat bermalam sesaat untuk menghilangkan letih dan capek. Alhamdulillah ketemu cor ini. Oke, ketemu cor. Alhamdulillah ya. Dari setelah melewati Desa Reno Basuki tadi, kita menemukan cor lagi seperti ini, udah halus, udah lumayan enakan untuk menuju ke Pasar Gaya Baru. Oh, ini termasuk masih di Reno Basuki ternyata. Wah, luas juga ternyata ya kampung kita ini ya. Ya. Basuki dahulunya itu orang terkaya. Itu orang terkaya di sini. Mungkin dia itu disebut Reno Basuki karena mungkin yang buka pertama tran di sini mungkin namanya Bapak Reno mungkin ya. Bisa dikatakan seperti itu. Ngemeng-ngemeng. Kamu sudah lapar apa belum, Mas? Lapar Pak? Oh, lapar. Oke, sebentar lagi sambil menunggu tempat dimana ada tempat yang pas buat berhenti dan beristirahat sejenak, karena emang udah tengah hari dan waktunya makan. Kita akan cari tempat buat makan siang dulu sebelum kita melanjutkan aktivitas hari ini, menyusuri jalan yang penuh liku dan penuh cerita dan kisah-kisah romantis di jalan Poros Rumbia Gaya Baru. Oke, hati-hati di depan ada tikungan manis, kita ambil porosnya aja, kita mengkol ke kanan.
Dan di depan ternyata masih ada satu SPBU lagi teman-teman. Ada satu Pertamina lagi, sepertinya di sana menyediakan solar sepertinya kalau di sana ya. Itu ada Pertamina satu lagi. Dan jalannya juga dari tadi lumayan dogling. Setelah melewati cor tadi ketemu lagi dogling lagi. Kakak beradik sama Mak Jendul. Dan ini jalannya masih seperti ini di depan SPBU yang kedua. Kalau kita dari simpang Randu tadi masuk, udah ada dua Pertamina di arah Pasar Gaya Baru ini ya. Jadi di Pertamina yang kedua ini disediakan ada Pertamax, ada Pertalite, ada Dexlite, ada Biosolar, dan bahkan ada LPG juga. Pelumas Pertamina disediakan di Pertamina ini. Dan ini Pertaminanya, nah itu ada Pertalite juga ya. Tuh Pertaminanya, ini Pertamina kedua. Kalau kita dari masuk simpang Randu masuk arah kanan menuju Rumbia ataupun Pasar Gaya Baru, ketemu ada nanti SPBU 2 ya. SPBU pertama yang tadi kita lewati dan ini SPBU yang kedua. Namun yang pengen mencari solar, membawa kendaraan berbahan bakar solar, di SPBU pertama tadi tidak ada, karena yang ada solar adalah di SPBU keduanya. Nah ini pegawainya kesiangan ini kayaknya. Wah, kesiangan. Jalannya juga lumayan oglak-aglek. Itu ada dua mobil bermuatan di depan kami, jadi kami tidak bisa mendahului. Kita harus sabar menanti di belakangnya. Meskipun muka kena debu, perut sudah keroncongan, kita jalan aja karena memang ini sudah menjadi tradisi para masyarakat di sini. Itu sudah happy kita ya. Yang penting ada listrik aja, alhamdulillah. Tapi ya kalau bisa itu ya untuk kedepannya jalannya diselesaikan pembangunannya. Semoga anggarannya dari pihak yang terkait memenuhi nantinya. Amin. Doa terbaik buat pembangunan. Oke, kita pelan-pelan aja mas. Karo ngenteni luwe tenanan, karo ngenteni cacingnya kelenger. Dewe nikmati aja jalan sing oglak-aglek iki mas. Ya ekspresine piye biasa, ekspresine kancaku nek luwe. Madhep nih. Iya, lah ilate melet titik, motone mendolo, jenggoting ruwel neng tengah. Wis ciri-ciri luwe ngono kuwi. Oke, kita lanjut lagi bro. Oke, untuk yang nonton ini saya sarankan jangan lupa makan, nanti biar nggak melet ya. Jadi habis makan kenyang, minum teh hangat, minum vitamin dan istirahat siang, tidur sejenak, karena tidur adalah membangkitkan stamina yang hilang agar pulih kembali menjadi fit. Kita nggak perhatian, iya, bos. kita nggak ada yang perhatian bos. Kita ada, keluarga kita masih memperhatikan kita, dan beberapa sahabat yang lain pasti memperhatikan kita. Oke, kita positif thinking aja bro. Wah, tempong kiri mas. Gak apa-apa mas, beset dari kiri, yang penting nggak nyantol di spion aja mas. Karena memang jalannya seperti ini, kita harus saling memaklumi ya. Sampai kapan jalan seperti ini? Itu ciptaan saya sendiri, cover lagu dari saya sendiri, itu maaf, jangan di copyright. Biasa itu nyanyian para jiwa-jiwa yang terluka dan jiwa-jiwa yang sedang galau. Dan untuk teman-teman yang muslim, sahabat muslim semua yang kebetulan nyampe sini di jam-jam siang ataupun waktu zuhur, nah ini ada masjid di sini untuk melakukan peribadatan bagi teman saya atau sahabat saya yang muslim ya. Dan bagi yang sahabat saya non muslim, kemungkinan nanti ada juga di depan. Jika memang ingin melakukan ibadah, ya berhenti sesaat tidak apa-apa ya, karena beribadah itu sangatlah penting. Itu adalah modal untuk kita berangkat ke dunia kekal. Oke, insya Allah itu hanya Tuhan yang tahu. Yang penting kita beraktivitas dan menjalankan amanatnya di dunia ini. Oke, kita lanjut. Wah, ini ditimbun jalannya.
Tuh bapak itu tadi yang menimbun jalan, itu beberapa warga yang melakukan penimbunan. Alhamdulillah lah. Bagian Tuh gak bagian ya wis wis entek. Jalannya miring-miring dan sharingnya juga lumayan dalam-dalam, sangat fresh dengan bau jalan. Wah, itu arep tempong-tempongan mobil itu. Jadi ada 2 puso di depan kendaraan kami dan ada 2 mobil pribadi, yaitu Innova yang saling berhimpit ingin mendahului, namun tidak bisa karena kondisi jalan yang memang seperti ini. Sudah nampak di depan itu adalah tugu perbatasan. Selamat datang di Kampung Sri Kencono. Oke, kita sudah memasuki Kampung Sri Kencono dan ini tugunya. Setelah kita meninggalkan Reno Basuki, kita menemukan Sri Kencono. Wah, ini kita udah masuk Sri Kencono. Oke, kita lanjut. Nanti tak lama lagi kemungkinan kita akan sampai tempat, yaitu di Pasar Gaya Baru. Dan ini jalannya setelah masuk di Selamat Datang Sri Kencono tadi agak lumayan bagusan dibanding sebelumnya tadi. Ini udah ada aspalnya, ada bau-bau aroma sedap lah di sini pokoknya. Nah, jadi masih mending lah ya. Perutnya nggak seberapa dikocok lagi seperti tadi. Dan di sini juga ada terpampang di sana satu Alfamart yang sudah nongkrong, artinya di sini tempat ramai ya. Kalau sudah ada Alfamart ataupun pasar swalayan dan sebagainya, ya. Tadi warganya juga ramah-ramah kayaknya ya, murah senyum, makanya kita sapa. Oke. Nah, dan ini ada lapangan, ini adalah lapangan sepak bola di Kampung Sri Kencono. Nah, ini tulisannya gede-gede, Sri Kencono. Sri, kapan kowe bali? Saya cover lagi lagu itu, jangan di copyright. Itu hanya sebatas cover lagu agar saya tidak jenuh di perjalanan yang memang oglak-aglik ini tadi. Oke, dan ini tempat ibadah buat teman-teman sahabat semua para muslim yang ingin beristirahat, melakukan ibadahnya bisa mampir di sini. Tak jauh dari lapangan Sri Kencono tadi. Oke, kita lanjut. Nah, setelah melakukan perjalanan beberapa menit tadi, setelah melalui beberapa jalur panjang yang penuh kelok dan gelombang dengan geolan-geolan mobil yang eksotis, akhirnya kita menemukan tugu yang bertuliskan selamat jalan dari desa Sri Kencono. Dan ini tugu selamat jalannya berada tepat di atas kali ataupun atas persawahan rawa. Nah, ini. Dan itu di sana ada satu buah pabrik yang ada di sini, kita nggak tahu pabrik apa. Yang tahu komen silakan. Ini tak jauh dari tugu selamat jalan dari Sri Kencono tadi. Ini ada jembatan dan di belakang jembatan sana agak jauh itu ada pabrik. Yang teman-teman ataupun saudara ada yang wilayahnya di sini, mohon komentarnya agar infonya lebih jelas. Ini namanya pabrik apa yang di sono itu? Aduh, nggak kelihatan, maaf, ketutup pagar ya. Oke, berhenti dulu, gantian lewatnya. Setelah beberapa menit meninggalkan tugu selamat jalan tadi, kita memasuki daerah Sri Kencono Baru, yaitu masuknya Bumi Nabung. Kecamatannya Bumi Nabung ya, kalau nama kampungnya Sri Kencono Baru, Kecamatan Bumi Nabung, arah Pasar Gaya Baru. Seperti ini keadaan kampung atau kotanya, lumayan padat penduduknya ya. Pemukiman di kiri kanan jalannya sudah lumayan padat. Dan ini adalah loket Puspajaya jurusan Jawa dan Bali, ada di samping kiri saya tadi. Dan di sini juga ada rumah kedokteran, dokter ya maksud saya.
Jadi untuk kesehatan dan pendidikan di sini juga sudah bagus. Hanya memang jalannya aja yang luar biasa. Saya mau ngomong bagus, ya saya sendiri 50% berkata bagus dan 50% berkata jelek, jadi ya imbang antara jelek dan bagus. Ya seperti itu tadilah jalannya, pokoknya bisa dibayangkan sendiri oleh teman-teman yang melintas di jalur ini, yang punya kenangan seperti apa, saya nggak perlu jelaskan, ada di video ini. Pokoknya seperti itulah ya. Intinya ya sing sabar, itu aja. Oke, kita masih lanjut jalan lurus aspal. Walaupun aspalnya masih bergelombang dan mengayun-ayun kendaraan yang lewat di atasnya, tapi sedikit lumayan dibandingkan jalan yang berada di depan SPBU tadi. Nah, ini saya sudah memasuki wilayah sentra pengolahan singkong, yang kemungkinan pabrik yang kita lihat di jembatan tadi saat ada tugu selamat datang bisa jadi itu adalah pabrik singkong di wilayah ini, mungkin itu ya, karena di belakang tadi saya sudah menemukan tugu yang bertuliskan selamat datang di kawasan sentra pengolahan singkong. Oke, dan ini wilayahnya. Jadi masyarakat di sini nih, hasil bumi terbesar adalah singkong, Mas ya. Singkong, dan keduanya jagung, ketiganya padi, keempatnya dagang, kelimanya ya kadang ada es tebu, ada gorengan. Ya pokoknya yang menurut kita semua itu halal dan memang itu patut dilakukan untuk menafkahi keluarga, itu sah-sah aja. Apapun pekerjaanmu, cintailah selagi itu di dalam kepositifan untuk mencari rezeki yang halal. Itu aja pesan dari saya. Dan ups, mobilnya pada berhenti di depan. Ada apakah gerangan? Kita saksikan. Kalau ada teman-teman yang tanya dari tadi, ngoceh Mas apa nggak ngupruk lambenya, yang Mas ngumpruk ratri wong ngences ngelih barang yo jane. Tapi ini demi info kepada teman-teman semua, saya tetap ngoceh walaupun meski mulut berbusa. Oke, kita lanjutkan info hari ini di seputar jalur menuju Gaya Baru kalau dari Lampung Timur ataupun Simpang Randu. Kang, nah beberapa warga ini jadi udah beberapa titik tadi ya, saya udah menemukan ada sekitar 5 titik jalan yang rusak, dan ini beberapa warga yang memang menimbun, mengadakan penimbunan sendiri. Nah ini seperti ini ada 5 titik, 6 titik ini tadi yang barusan kita jumpai ya. Oke, berarti cukup parah ya kalau ada beberapa timbunan-timbunan yang memang dilakukan oleh beberapa orang di situ tadi untuk memudahkan para pelintas yang melewat di sini. Oke, jangan khawatir, mereka tidak membandrol, tidak apa. Ada yang ngasih, mereka terima kasih. Andai pun tidak dikasih ya mereka tidak mengadakan pemaksaan. Intinya kepada diri kita sendiri untuk kesadaran. Kalau memang uang jalan masih ya 1.000-2.000, marilah kita berbagi rezeki. Oke Mas? Iya. Uang jalan entek ya wis meneng wae Mas. Kayak rokok sebatang apa piye? Kang. Oke, perjalanan masih sedikit panjang hingga sampai kita nanti menemukan pasar Gaya Baru. Dan ini ternyata ada satu titik lagi yang diadakan penimbunan. Nah, coba akan kita tanya, kita sapa apa sih harapan mereka semua ini untuk jalan ini kepada pemerintah. Oke, kita tanya ya. Bang, harapannya untuk jalan ini apa Bang? Harapannya apa? Dibangun ya? Ya, siap. Kasih Bang ya. Oke, harapannya jalannya dibangun. Oke, mudah-mudahan ada beberapa wakil kita yang mendengar, masyarakatnya pengen jalannya dibangun gitu ya. Terima kasih dan kita lanjut.
senyum kah, aja rezekimu seret, mermut ae. Tenan. Aku soror rezeki seret, aduh. Senyum. Murah lah senyum di jalan. Jalan yang ngene, mermut ae. Seret rezekine. Aku lah senyum ini. Ada. Wah, lumayan jauh. Perjalanan hampir 2 jam ternyata ini hampir ya. Tempat yang kita tuju sudah sampai dan sudah terlihat, yaitu Pasar Gaya Baru nih teman-teman. Oke, kita sudah sampai pasar dan kita nanti akan muter-muter di pasar. Ini Pasar Gaya Baru teman-teman ya. Dari sekian perjalanan yang penuh liku, penuh tantangan dan penuh perjuangan tadi, sampailah kita di Pasar Gaya Baru. Yaitu seperti ini, dan rutenya seperti tadi yang kita lewati, jalannya seperti itu, dan hingga kita sampai di Pasar Gaya Baru di tengah hari ini. Dan inilah Pasar Gaya Baru. Oke, kita parkir dulu. Oke, buat teman-teman semua, ini saya udah nyampe di Pasar Gaya Baru. Dari sekian panjang perjalanan kita tadi melewati jalan yang seperti itu, dan ini rutenya. Terima kasih bagi yang udah mengikuti dari tadi, baik tim ataupun rombongan dan sahabat semua yang melintas jalur ini. Jadi info hari ini cukup sekian dulu, nanti kita akan bersambung di video yang akan datang, tentunya di tempat lain di seputar Lampung. Oke, ikutin terus Jabrik Nusantara seputar Lampung, inilah jejakku. Oke, terima kasih ya.